Halo, kembali lagi bersama kami Stocktech ID. Hari ini kami akan membahas sebuah saham yang kinerja perusahaannya sedang menurun dan kinerja sahamnya juga sedang menurun. Namanya adalah RALS atau Ramayana Lestari Sejahtera. Dalam video kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah 3 fakta RALS yang perlu diketahui, tips membeli saham RALS, kapan waktu menjual saham RALS, dan yang terakhir harga wajar saham RALS. Tiga fakta RALS yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kinerja yang mengecewakan di Q4 2023 dan Q1 2024. Kita perhatikan tahun 2023 total pendapatan RALS sebesar 2,7 triliun dengan laba bersih 303 miliar. Sayangnya pendapatan RALS di tahun 2023 ini masih lebih sedikit dibanding tahun 2022, di mana di tahun tersebut RALS menghasilkan pendapatan 2,9 triliun dengan laba bersih 365 miliar. Sebenarnya di tahun 2023 ini sudah lebih baik dibanding 2020 dan 2021. Tetapi kita semua tahu di tahun tersebut ada pandemi. Yang mengkhawatirkan adalah kita lihat di tahun 2018 dan 2019 di mana pendapatan RALS mencapai 5,7 triliun dan 5,5 triliun dengan laba bersih 643 miliar di tahun 2019 dan 602 miliar di tahun 2018. Dan jika kita perhatikan lebih lanjut, ternyata pendapatan RALS kali ini sangat buruk jika kita tarik dari tahun 2010, di mana di tahun tersebut RALS sudah mendapatkan penjualan sebesar 4,7 triliun. Bahkan di tahun 2013, pendapatan RALS mencapai 6 triliun, walaupun laba bersihnya hanya 388 miliar. Ini adalah tabel dari penjualan dan laba bersih. Kita bisa melihat di tahun 2013 penjualan RALS tertinggi sampai sejauh ini dengan 6 triliun. Namun untuk laba bersih tertinggi di tahun 2019 sebesar 643 triliun. Fakta berikutnya yaitu tentang kinerja yang mengecewakan di Q1 2024, di mana hanya menghasilkan pendapatan 829 miliar berbanding dengan 107 miliar laba bersihnya. Memang jika dibandingkan dengan Q1 2023, pendapatan RALS terlihat tinggi. Tetapi kita semua tahu bahwa RALS sangat bergantung dengan momen Lebaran. Dan di tahun ini Lebaran jatuh di awal kuartal 2 2024. Sehingga ramainya masyarakat belanja itu di Q1 2024. Jadi sebenarnya kita akan lebih apple to apple ketika kita membandingkan Q1 2024 dan Q2 2022. Hasilnya adalah Q1 2024 masih buruk jika dibanding dengan Q2 yang tembus 1 triliun dengan laba bersih 216 miliar. Fakta berikutnya yaitu perbandingan antara jumlah gerai, kinerja gerai, dan e-commerce. Berikut adalah tabel dari jumlah gerai di tahun 2010 terlebih dahulu sebanyak 106 gerai dengan penjualan 4,7 miliar. Di tahun 2019 naik menjadi 117 dengan penjualan 5,5 miliar. Dan di tahun 2024 ternyata jumlah gerainya hanya 101 dan penjualan hanya 2,7 triliun. Fakta berikutnya yaitu adalah kebingungan manajemen. Barusan kita lihat bahwa jumlah gerai dari LAS itu berangsur turun dari 2019 yaitu 117 menjadi cuma 101. Kita lihat tetapi manajemen LAS itu suka menyimpan uang cashnya, yaitu jika kita perhatikan dari tahun 2023 ada 1,1 triliun kas dan 1,3 triliun
investasi jangka pendek. Padahal total asetnya hanya 4,8. Artinya hampir setengahnya itu adalah uang cash. Bandingkan dengan 2015 di mana 844 miliar, depositonya 984 miliar. Masih lebih rendah dibanding aset tetapnya yang 1,3. Namun berangsur-angsur justru malah kas dan setara kas deposito dan investasi dari RAS meningkat. Ini adalah jawaban dari laporan Public Expose 2023 di mana ada pertanyaan, ada rencana ekspansi dan rencana bisnis apa saja di tahun ini. Ternyata jawabannya adalah perseroan belum memiliki rencana untuk membuka gerai baru di tahun 2023. Ada potensi manajemen memang sedikit kebingungan di mana kas yang tersedia justru dimasukkan ke sukuk atau obligasi dengan bunga 5,13% sampai 9,25% dan digunakan untuk buyback saham dan dibagi sebagai dividen. Kalau memang dibagi sebagai dividen atau buyback saham itu sebenarnya bagus, tetapi sayangnya RALS itu bisa buyback dan bisa membagi dividen karena memang tidak ada pembuatan gerai atau pembukaan gerai baru. Dan berikut ini adalah rasio pembagian dividen dari LAS dari 2019 di mana sebesar Rp50 yang artinya mengambil 57% dari total laba bersih. Sekarang bandingkan di tahun 2024 di mana dividen RAS 50 namun mengambil 98,7% dari laba bersih tahun 2023. Nah, selanjutnya adalah kapan waktu terbaik untuk membeli RAS? Yang pertama adalah 1 kuartal setelah Lebaran. Contohnya di tahun 2024, Lebarannya itu katakanlah akhir Maret ya, maka kita sebaiknya membeli di kuartal 2 atau kuartal 3 2024. Karena biasanya di kuartal tersebut turun IPS-nya. Kemudian momen berikutnya adalah sebelum Natal atau Q3-nya. Karena biasanya selain Lebaran, Natal juga menjadi uh, kuartal di mana IPS atau pendapatan RAS meningkat. Nah, sekarang kapan waktu menjual saham RAS? Yang pertama adalah momentum dividen diumumkan. Jadi ketika dividen diumumkan, kita seharusnya sudah membeli di kuartal sebelumnya, maka di momentum dividen ini kita bisa menjual. Yang kedua adalah ketika laporan keuangannya bagus atau saat rilis kuartal di mana ada Lebaran dan Natal. Karena kita sudah membeli di kuartal sebelumnya, maka kita bisa menjual. Yang terakhir adalah harga wajar saham RAS. Jika menggunakan IPS 60 dan book value 516, maka harga wajar saham RAS menurut gram number sebesar 835 berbanding dengan harga sekarang 474. Namun, semua tahu bahwa kinerja perusahaan RAS sebenarnya sedang menurun sehingga kita sebaiknya wait and see sembari menunggu manajemen untuk menggunakan uang kasnya sebagai pembukaan gerai baru atau melakukan ekspansi. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan informasi terkait dengan RAS. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman. Sampai jumpa.